2014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari hakim mewaris. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu Mahmud meninggal hartanya 500.000. Ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, dan juga paman kandung. Nah, di sini anak laki-laki bagiannya ialah asobah binafsi. Kenapa asobah binafsi? Karena asobah binafsi ini ahli waris yang memiliki nasab dengan mayit tanpa ada perempuan. Kemudian yang kedua, anak perempuan asobah bil-ghaib karena pembagian ahli warisnya ini bersama dengan anak laki-laki. Kemudian ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Kemudian istri mendapat 1/8 karena ada keturunan. Nah, ya di sini kita hitung KPK dari 6 dan juga 8 dari bagian ibu dan juga istri. Ketemunya 24. Langsung saja kita hitung. Yang pertama adalah ibu mendapat bagian 1/6 dikali 24. Nah, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kemudian 4/24 dari KPK-nya dikali 500.000 dari harta si mayit. Hasilnya ini. Kemudian istri bagiannya 1/8 dikali 24 sama 24 bagi 8 hasilnya 3. Jadi 3/24 dikali 500.000 hasilnya ini. Nah, kemudian hasil dari ibu dan juga istri ini ditambahkan, hasilnya 145.833.000. Nah, kemudian hartanya si mayit 500.000. Jadi 500.000 dikurangi hasil dari bagian ibu dan juga istri. Ketemunya 354.167.000. Kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Nah, dibagi 3 karena bagian anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan adalah 2:1. Jadi 3 ini laki-laki 2 dihitung 2, kemudian anak perempuan dihitung 1. Hasilnya 118,55. Kemudian jadi ahli waris dari bagiannya anak laki-laki mendapatkan 118.055.000 dikali 2, hasilnya 236.110. Kemudian bagian anak perempuannya ini, kemudian ibu bagiannya ini, dan bagian istrinya ini. Paman di sini kenapa mahjub? Karena ada anak laki-laki, anak perempuan, dan juga karena ada keturunannya. Jadi paman kandung ini terhalang. Ya. Kembali lanjut ke nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah Husna meninggal. Harta warisnya adalah 700.000 dan ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ayah, ibu, kakek dari ayah. Nah, kita hitung ya bagiannya. Suami mendapat 1/2 karena tidak ada anak. Kemudian ayah mendapat asobah. Kemudian ibu mendapat 1/3 juga karena tidak ada anak atau keturunan. Yang terakhir adalah kakek dari ayah. Kakek dari ayah ini mahjub atau terhalang karena ada suami, ayah, dan ibu. Nah, kita hitung di sini KPK-nya ketemu 6 antara bagian suami dan ibu. Ketemunya KPK-nya 6. Jadi kita hitung suami mendapat 1/2 dikali 6, hasilnya 3/6 dikali 700.000, hasilnya 350.000. Nah, kemudian ibu mendapat 1/3 dikali 6 sama dengan 2/6 dikali 350.000. Kenapa kok tidak dikali 700? Kenapa dikali dengan 350.000? Karena ini adalah kasus gorowin, di mana kasus gorowin ini ibu mendapat 1/3 bagian dari hasil perolehan waris suami ketika sudah dibagi. Nah, kenapa kalau tidak mendapat 1/3 secara keseluruhan? Karena kalau dikali 1/3 dikali dihitung 1/3 keseluruhannya, maka nanti hasilnya ibu itu melebihi dari ayah. Maka di sini hasilnya ibu ini. Kemudian ayahnya asobah lagi sisa. Jadi 700.000 uang si mayit dikurangi hasil dari suami dan juga ibu, hasilnya ini. Nah, jadi ada soal nomor 2 ini terdapat kasus gorowin. Soal nomor 3 selanjutnya yaitu Hatijah meninggal. Harta warisnya 800.000. Nah, ahli warisnya terdiri dari ayah, 3 anak perempuan, suami, dan juga saudara perempuan kandung. Bagian dari ayah ini adalah 1/6 karena ada anak. Kemudian 3 anak perempuan, 2
2/3, suami 1/4 karena ada anak, dan juga saudara perempuan kamu adalah mahjub atau terhalang karena apa? Ada anak dan juga ayah suami. Nah, kita cari KPK-nya dari pembagian tersebut ketemu 12. Kemudian kita hitung. Bagian ayah adalah 1/6 dikali 12. Jadi 2/12 dikali 800.000 dari harta waris si mayit, ketemu hasilnya ini. Yang kedua, 3 anak perempuan, 2/3 dikali 12, hasilnya 8/12 dikali 800.000, hasilnya ini. Kemudian suami 1/4 dikali 12 sama dengan 3/12 kali 800.000. Nah, di total hasilnya ini ketemunya adalah 866.666. Nah, di sini berarti kan ada kelebihan harta si mayit adalah 400.000, sedangkan ketika sudah dihitung hasilnya 866.666. Maka kasus aul itu apa? Aul itu kelebihan harta waris atau lainnya harta waris ketika sudah dibagi. Nah, ini kan melebihi dari harta waris si mayit. Nah, maka kasus aul ini bisa diselesaikan dengan cara yang pertama, kita tambahkan pembilang dari bagian ahli waris tersebut, ayah, anak, 3 anak perempuan, suami. Nah, ini dijumlahkan hasilnya adalah 13. Jadi di sini dihitung lagi bagian ayah 2/13. Nah, ini penyebutnya yang penyebutnya kita ganti dengan angka 13. Yang awalnya 12 kita ganti dengan 13. Dikali 800 hasilnya ini anak perempuan, 3 anak perempuan, 8/13 dikali 800 hasilnya ini. Kemudian suami 3/13 dikali 800 hasilnya ini. Maka jika ditotal ini hasilnya adalah 799.998. Maka jika dibulatkan menjadi 800.000. Nah, kan sama. Jadi ini contoh kasus dalam fikih mawaris yaitu aul. Nah, di sini saudara perempuan kanu terhalang karena ada anak perempuan dan juga ayah dan nenek. Lanjut soal selanjutnya. Kembali ke soal selanjutnya. Di sini soalnya adalah Rizal meninggal, hartanya 750.000. Ahli warisnya terdiri dari yang pertama adalah ibu, yang kedua anak perempuan, dan selanjutnya adalah nenek dari ayah. Nah, ibu di sini bagiannya 1/6 karena ada anak. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2 karena tidak ada anak laki-laki. Nah, di sini dicari KPK-nya dari 6 dan 2 adalah hasilnya 6. Maka langsung saja kita hitung. Ibu 1/6 kali 6 hasilnya 1/6 kali 750 sama dengan ini. Kemudian anak perempuan 1/2 dikali 6 sama dengan 3/6 kali 750 hasilnya ini. Nah, jika ini keduanya dijumlahkan maka hasilnya adalah 500. Sedangkan harta dari si mayit adalah 750.000. Berarti kan ini hartanya yang telah dibagi ini kurang dari hartanya si mayit. Maka ini disebut dengan kasus rot. Bagaimana penyelesaiannya? Sama dengan kasus aul. Bedanya kalau aul itu adalah kelebihan, kalau rot ini kekurangan. Ya. Jadi di sini pembilangnya ini ditambahkan 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 ini nantinya dijadikan penyebut. Nah, ibu 1/4 dikali 750 hasilnya ini. Kemudian anak perempuan 3/4 dikali 750 hasilnya ini. Maka jika ditotal hasilnya 750. Nah, ini kan berarti sama dengan harta si mayit. Nah, ini adalah contoh kasus fikih mawaris yaitu soal terakhir, yaitu Zahra meninggal, harta warisnya 850.000. Ahli warisnya terdiri dari yang pertama kakek dari ibu, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, yang ketiga adalah saudara perempuan dari ibu. Nah, bagiannya di sini ini kan termasuk ahli waris ini termasuk zawil arham. Kenapa zawil arham? Zawil arham itu adalah setiap ahli waris yang tidak termasuk dalam ashabul furud atau dan juga asobah. Jadi tidak termasuk dalam ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi di sini kakek dari ibu ini bagiannya 1/6 dari mana? Ini diumpamakan atau disamakan dengan bagiannya ibu, jadi 1/6. Nah, cucu perempuan ini disamakan dengan anak perempuan 1/2 atau setengah. Kemudian saudara perempuan dari ibu disamakan dengan ibu juga hasilnya 1/6. Nah, kita hitung KPK-nya dari ini adalah 6. Maka
maka 1/6 kali 6 hasilnya ini dikali 850.000 hasilnya ini. Kemudian 7 setengah dikali 6, 3/6 kali 850 hasilnya ini. Kemudian saudara perempuan ini. Nah, jika dijumlahkan ini semua, maka totalnya adalah 708.332. Nah, ini ada juga masalah, yaitu masalah ROT. Kenapa? Karena harta ini kurang dari harta si Mai. Nah, maka caranya adalah sama seperti sebelumnya, pembilannya ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya 5. Kemudian hasilnya ini dijadikan penyebut. Kita hitung lagi, 1/5 dikali 850 hasilnya ini. Kemudian 3/5 dikali 850 hasilnya ini. Kemudian 1/5 kali 850 hasilnya ini. Nah, itulah contoh dari masalah-masalah yang ada dalam ilmu fikih mawaris. Ada rod, ada aul, ada dalil arham, ada gharawi. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.